Kali ini saya akan membeberkan mengenai wujud atau jenis-jenis kodam yang dipercaya beberapa umat Hindu ya, dan informasi ini yang jelas saya dapatkan dari pengalaman saya bertemu dari tokoh-tokoh umat Hindu ya, dan juga beberapa klien saya yang beragama Hindu, serta pengalaman saya secara khusus bertemu dengan kodam-kodam yang memiliki wujud yang mana penampakannya itu seperti apa yang diceritakan oleh teman-teman dari mereka yang beragama Hindu. Jadi khusus dalam video ini saya akan beberkan ya mengenai kodam yang dipercaya beberapa umat Hindu. Jadi tidak secara keseluruhan ya, karena di setiap agama itu ya ada orang yang percaya dengan kodam, ada orang yang tidak percaya dengan kodam. Ini terjadi di kalangan umat beragama manapun. Jadi dari apa yang saya dapatkan ya, bahwa secara konsep ya agama Hindu ya, sebagian orang yang beragama Hindu ini mempercayai bahwa konsep kodam itu sebenarnya tidak secara khusus ditemukan dalam tradisi agama tersebut ya. Jadi tidak ada konsep ini yang ada yang mengaku tidak menemukan konsep tentang kodam di agama ini, karena istilah kodam sendiri ini memang semacam kepercayaan dan praktik spiritual yang terkait dengan budaya Islam atau mitisisme Islam. Jadi ini lebih ke dalam konteks katanya ya, karena konteks kata kodam itu tidak ada di agama itu, tapi konteks kodam ini ya merupakan konteks yang memiliki artian yang kalau secara umum adalah spirit atau pendamping seperti itu. Tapi ya secara lokal kita semua percaya bahwa yang namanya pendamping kalau secara lokal kita artikan sebagai kodam gitu, oke. Yang jelas dalam tradisi Hindu ya, itu terdapat berbagai entitas spiritual yang dipercaya oleh masyarakat Hindu, dan entitas ini ya ada yang menganggapnya sebagai kodam. Nah, di kalangan masyarakat Hindu sendiri ya, ada kodam-kodam yang mana memiliki wujud-wujud yang menyerupai ya. Diantaranya ada yang seperti Deva dan Devi ya, dan Deva Devi ini adalah kodam-kodam yang hampir menyerupai wujud dewa-dewi yang disembah dalam agama Hindu ya, dan ini merupakan entitas spiritual yang dianggap memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi alam dan kehidupan manusia. Jadi ada kodam-kodam khusus ya, yang mana kodam ini memiliki wujud yang hampir menyerupai dewa-dewi mereka. Dan selanjutnya ya, ada pula yang mana kodam-kodam yang berwujud asura dan raksasa. Nah, asura dan raksasa ini merupakan makhluk mitologi dalam Hindu ya, yang seringkali dianggap sebagai makhluk antagonis atau makhluk-makhluk yang jahat, dan mereka memiliki kekuatan magis dan seringkali menjadi tantangan bagi dewa-dewi dan manusia. Jadi ada kodam-kodam yang wujudnya ini mengerikan, dan ini sering dijadikan semacam maksudnya tanda kutip adalah kodam-kodam yang memiliki energi negatif, dianggap seperti itu karena wujudnya yang mengerikan. Tapi ada pula kodam-kodam yang berwujud asura dan raksasa yang sangat memiliki power energi positif yang bisa menjadi pendamping panjenengan. Dan selanjutnya ini ada kodam yang lebih berwujud pada sosok-sosok manusia ya, hampir menyerupai manusia, di mana sosok kodam ini disebut yaksa dan yaksi ya. Ini merupakan roh-roh alam yang dipercaya itu menghuni dan melindungi tempat-tempat tertentu seperti hutan, danau, atau gunung. Dan masyarakat Hindu dapat memberikan penghormatan kepada mereka untuk memperoleh keberuntungan atau perlindungan. Nah, dalam sumber Buddha Tibet ya, ini yaksa dan yaksi itu diklaim sebagai orang yang melayani individu atau komunitas selama hidup mereka.
dan terlahir kembali sebagai roh yang baik hati. Nah, jadi yaksa dan yaksi ini adalah kodam yang berwujud wanita dan pria yang berpasangan, ya, seperti itu. Terus selanjutnya ini yang paling mengerikan, ini adalah preta, ya. Preta ini sebenarnya bukan kodam, tapi dia adalah roh orang mati yang menyamar menjadi kodam, ya. Dan dari referensi yang saya dapatkan, preta itu adalah makhluk yang meninggal yang tidak memperoleh kebahagiaan, seolah seperti arwah gentayangan, tapi bukan, ya. Meskipun ini bersifat gaib dan bentuknya itu bermacam-macam, ya. Ada yang kepalanya lebih gede dari badannya, mulutnya mirip buaya, jalannya pincang, dan lain-lain. Jadi preta ini dipercaya sebagai jelmaan dari roh manusia, ya, yang bereinkarnasi karena hasil perbuatan yang dilakukan pribadi manusia tersebut di masa lalu, ya. Jika dalam kehidupan masa lalu itu berbuat kurang baik, ya, dia akan menjadi preta dan dia akan bergentayangan dan dia menyamar menjadi kodam untuk membisiki manusia, untuk mengajak untuk melakukan keburukan-keburukan. Jadi kalau jenengan memiliki kodam, ya, kodam ini bisa bicara dan bisa membisikkan sesuatu, ya, membisikkan sebuah kalimat yang mengajak panjenengan ke dalam kesesatan, ya. Jadi hati-hati, ya, itu pastinya bukan kodam, ya. Jadi yang perlu Anda garis bawahi bahwa kodam itu tidak bicara seperti kita ini, ya, ngomong seperti ini, tapi dia menyampaikan dengan cara yang lain. Jadi yang jelas kalau ada kodam yang bisa ngomong, bisa membisiki dan bisa membujuk, itu adalah makhluk-makhluk lain yang menyamar menjadi kodam yang mencoba untuk menyesatkan panjenengan. Nah, selanjutnya, ya, ini ada yang terakhir adalah yang paling sangat banyak dicari adalah berwujud naga, ya, kodam berwujud naga, di mana kodam ini, ya, masyarakat Hindu juga percaya bahwa kodam ini bisa bermanfaat untuk memproteksi, ya, yakni proteksi kekayaan, pengetahuan, ya, juga menambah semacam manfaat untuk meningkatkan kepintaran, kecerdasan kita, dan mengangkat diri kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, seperti itu. Nah, itulah 5 kodam yang dipercaya sebagian umat Hindu, dan apapun informasi yang saya dapatkan ini adalah dari referensi-referensi, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, jenengan bisa memberikan bantuan kepada saya untuk menjelaskan, mungkin ada informasi tambahan mengenai kodam-kodam dari umat beragama Hindu yang mungkin panjenengan yang kemungkinan punya pengalaman, mungkin dari jenengan sendiri yang kemungkinan menonton video ini dari kalangan Hindu, mungkin bisa menambahkan informasi yang ada di video ini sehingga menambah kelengkapan dan pengetahuan tambahan bagi saya pada secara khusus. Nah, begitu teman-teman, ya. Dan jika panjenengan mencari jasa layanan untuk pasang kodam yang memiliki energi positif untuk hajat panjenengan, saya siap membantu.